Hai semua, ketemu lagi dengan Baskoro di Slow Living ala-ala. Tidak seperti biasanya yang kita ngobrolin tentang tanaman atau buku. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana memilih sekolah, khususnya sekolah yang kami pilih di keluarga kami untuk anak-anak kami. Semoga ada yang cocok atau setidaknya ada informasi tambahan untuk Anda semua. Kebetulan saya punya 2 orang anak. Yang pertama perempuan, sekarang sedang kelas 9. Kemudian yang kecil adiknya itu laki-laki, sekarang kelas 5. Pertimbangan pertama memilih sekolah bagi kami keluarga saya dan istri, yang pertama adalah waktu itu kepikiran adalah satu, lokasi dulu ya. Jadi sebisa mungkin waktu itu kami mencari sekolah di sekitaran rumah kami sekitaran rumah kami yang tentu saja dekat, tidak lebih dari 2 km kalau bisa, sehingga namanya juga anak kecil ketika dia mau masuk sekolah, dia pagi biasanya kan drama pagi drama, persiapan makan, mandi dan lainnya, penuh drama, sehingga dia kalau dekat, pertimbangannya dia tidak lelah dan bisa datang tepat waktu. Begitu juga waktu dia selesai pelajaran, waktu pulang sekolah juga dia tidak butuh lama di perjalanan, karena namanya juga anak kecil. Pertimbangan kami waktu itu ya biar mereka banyak waktunya tidak di jalan, tapi bisa di rumah ataupun di sekolah. Dulu ada beberapa sekolah yang kami survei. Sebelumnya kami sudah membuat list Jadi sekolah mana aja yang akan kita datangi, kita pilih. Tentu saja waktu itu masih tingkatan playgroup dan TK. Kita carilah di sekitar rumah kami yang jaraknya tidak lebih dari 2 km. Ada beberapa kami datangi, kemudian waktu mendatangi sekalipun juga tidak kami sendiri. Saya ajak juga anak saya yang mau masuk ke situ. Kenapa saya ajak? Karena ya dia yang mau sekolah di situ. Dia yang merasakan apakah dia nyaman, kemudian apakah iklim bermain dan segala macam yang cocok. Kemudian yang terakhir adalah jarak dengan rumah ke sekolah itu dapat dijangkau. Syukur-syukur bisa di bawah 10 menit. Akhirnya setelah beberapa kali kami mendatangi TK ada TK yang bagus TK bagus. Cuman waktu kami datang ke sana waktu itu sepertinya sambutannya agak kurang hangat Padahal waktu tumbuh kembang anak kecil itu sebenarnya jauh lebih penting bagaimana iklim yang ada di sekolah tersebut bisa mendukung tumbuh kembang anak, bikin anak jadi nyaman, sehingga kalau nyaman itu kan dia bisa mengeluarkan semua potensi dia. Kemudian ada juga TK yang sebenarnya jadi incaran kami Waktu itu kebetulan kita mau datangin, kita kontak lebih dahulu, ternyata kuotanya udah habis. Sehingga mau nggak mau kita tidak jadi mendatangi. Kemudian yang terakhir ada satu TK yang juga jaraknya sekitar 600 meter dari rumah kami. Kita datang waktu itu. Terus begitu nyampe di sana, biasanya saya biarin dulu tuh anak saya masuk ke sana, menikmati apakah dia nyaman, dia kerasan, kemudian terus bagaimana sambutan dari sekolah tersebut. Alhamdulillah waktu datang ke sana kami mendapat sambutan yang sangat hangat. Anak saya diajak langsung bermain dengan teman-temannya, sehingga
dia mendapat kesan yang sangat positif. Kemudian dari lingkungan sekolah, ya dari pertimbangan kami, tempat bermain cukup sehingga gerak anak itu bisa kesana kemari lebih bagus. Kemudian dan terakhir juga secara budget juga masih cocok ya, karena budget juga penting. Kenapa budget penting? Karena biaya pendidikan itu bukan sesuatu hal yang sifatnya karena lari sprint ya, geber di awal kemudian kaget-kaget di belakang, karena pendidikan itu kan panjang ya, dari mulai grup TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya kuliah, itu panjang sekali, sehingga kita harus benar-benar bisa mengukur ya, kira-kira pasnya yang mana. Pengennya kan semua sudah baik, tapi kan dalam kenyataannya kita juga dibatasi oleh budget yang kami punya. Kita harus bijak juga menentukan kira-kira maraton pendidikan ini jangan sampai mengecewakan dia di tengah-tengah. Karena kalau digeber di awal kemudian nafasnya habis di tengah-tengah, dia bisa jadi akan merasa mengalami jet lag yang kurang bagus, sehingga nanti kedepannya bisa membuat dia jadi tidak semangat atau demotivasi. Karena sejauh ini setelah masa pendidikan berjalan, anak saya yang pertama ngerasa cocok di situ, ya akan lebih mudah jika kemudian adiknya dengan kakak ini jaraknya sekitar 4 tahun ya. Adiknya akhirnya saya masukkan ke situ juga, karena kalau di tempat yang sama semuanya jadi lebih mudah lah ya. Manajemen di rumah, bagaimana dia berangkat, bagaimana dia pulang, ya jemputan pulang itu juga akan lebih memudahkan, sehingga anak saya itu dari playgroup, TK, sampai SD di situ, semua dua-duanya di situ. Alhamdulillah, selain dia dapat tumbuh kembang yang bagus di sekolah saya, maksud saya di sekolah anak saya itu mendapatkan juga pelajaran yang cukup baik dari sisi agama ya. Bukan sekolah agama ya, kebetulan anak saya sekolahnya di sekolah alam, tapi mendapatkan penekanan di bidang agama yang cukup bagus juga. Karena bagaimana juga itu suatu hal sebenarnya jadi tanggung jawab kami ya. Tapi realitanya kan saya sama istri dua-duanya bekerja nih ya, dua-duanya di kantor, jadi habis antar kesibukannya itu ya, habis pagi dari sini itu antar sekolah, kemudian kami berdua berangkat kerja, pulangnya malam, sehingga membuat mereka pulangnya itu ada antar jemputnya, ikut antar jemput dari sekolah. Nah, waktu yang mepet itu membuat kami ya, saya dan istri merasa bahwa pendidikan agamanya juga akan kurang untuk diberikan ke mereka, sehingga di sekolah tersebut setidaknya kami berharap anaknya juga dapat pendidikan agama, karena menurut keluarga kami nilai-nilai agama itu juga suatu hal yang penting juga untuk bekal mereka ke depan. Setidaknya tanpa ada kami nanti kalau dia udah dewasa ya, udah berkembang dewasa, dia masih tahu kira-kira arah yang tetap baik, yang tetap positif, yang tetap benar itu. Mereka memiliki kompas moral dan kompas agama yang tetap mendarah daging di dalam mereka. Itu harapan kami. Setelah masa pendidikan dasar ini, ya kedua anak saya, kemudian tantangan kedua adalah waktu kami menentukan ke pendidikan menengah yang pertama, khususnya yang kelas 7, 8, 9 atau SMP lah ya. Itu apakah waktu itu akan tetap di sekolah yang sama dengan pola pengajaran yang sama karena berbasis alam, sehingga dia akan diajari dengan setidaknya tekniknya akan runut terus, atau kita pindahkan ke sekolah yang lain yang memiliki sisi atau pola pendidikan yang sedikit berbeda ya. Atau waktu itu juga pilihannya, atau kita masukkan ke SMP negeri ya.
SMP negeri. Kebetulan di sekitaran rumah saya itu banyak SMP negeri yang bagus dan termasuk unggulan juga di Jakarta, seperti SMP Negeri 41, atau ada juga MTS 4 Jakarta gitu kan ya, itu juga bagus. Jadi setelah kami timbang sana timbang sini, kemudian ya udah jalannya waktu itu ada satu kendala yang membuat anak saya tidak bisa mendaftar di negeri. Ini kendalanya sifatnya administrasi ya. Ada kendala, akhirnya mau nggak mau opsi SMP negeri itu kami skip tuh, Padahal SMP negeri di sekitar rumah itu bagus semuanya, udah bagus, gratis lagi gitu kan ya. Terpaksa kami skip, kemudian baru akhirnya kami bikin checklist lagi, milih SMP yang bagus-bagus, yang kira-kira akan kami daftarkan untuk anak kami. Beberapa alternatif yang jadi pertimbangan kami tentu saja tetap ya jarak ya. Jarak itu karena SMP mungkin dia jaraknya agak jauh dikit, boleh lah 30 menit dari rumah. Kalau waktu SD kan saya batasi 10 menit dari rumah. Kemudian SMP saya batasi 30 menit dari rumah. Lebih dari 30 menit berarti udah saya skip, karena SMP masa remaja ya, perubahan dari masa anak-anak ke remaja awal itu akhirnya kami pilih. Ada beberapa SMP yang bagus di sekitaran rumah saya di kecamatan yang sama, dan karena jaraknya 30 menit akhirnya kami melebarkan arah tidak hanya sekitaran. Kebetulan tetangga kecamatan kan ada di Cinere. Cinere ternyata banyak juga SMP bagus yang mungkin tidak terlalu terkenal ya, agak underrated, tapi ternyata bagus kok dengan ya. Waktu itu saya bahkan sempat ngecek itu, kalau zaman dulu ada masih UN ya, waktu itu anak saya mau masuk, saya cek UN-nya gimana, hasil UN-nya dengan SMP ya, SMP yang ada di saya sekitaran rumah yang bagus-bagus ya. Ternyata di Cinere itu hasil UN-nya juga dia bersaing tuh, nggak beda jauh, ada plus minusnya. Jadi dia lebih kuat di pendidikan, misalkan A, B, yang di sini C. Jadi tapi secara keseluruhan itu sebenarnya ya mirip-mirip. Kemudian dari situ kami survei satu-satu yang kami target. Setelah disurvei, akhirnya kami putuskan anak kami untuk mendaftar di SMP yang ada di Cinere ya, SMP Islam dia yang ada di Cinere sampai sekarang. Kemudian dia sekarang sudah kelas 9. Adiknya saat ini masih di SD, jadi masih tetap di SD yang sama dekat rumah itu tadi. Sementara kakaknya udah SMP. Nah, so far saya pikir SMP ini underrated kok. Kenapa underrated itu? Saya sendiri sebenarnya dulu sama sekali tidak pernah mendengar ada SMP itu. Mungkin saya yang kurang gaul atau apa, atau di lingkungan yang saya tahu itu tidak tahu. Kemudian ternyata SMP-nya bagus Kak. SMP itu tidak hanya mengembangkan tentang masa pendidikan juga, tapi bakat minat anak itu benar-benar dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi kalau yang mau misalkan yang suka sains ya, ada juga di sana ikutkan olimpiade segala macam. Bahkan kemarin tuh ada yang ikut olimpiade matematika kalau nggak salah di Singapura, itu ada yang dapat perunggu dia. Lah dari SMP yang sama dengan SMP anak saya. Kemudian begitu juga hal lain, misalkan punya kemampuan bahasa, sekolah itu memfasilitasi dia untuk ikut ditandingkan, tidak hanya di level internal SMP ya, ditandingkan di tingkat kota. Misalkan kalau di sana ikutnya Kota Depok, jadi ditanding dengan seluruh SMP Depok dengan untuk berlomba, sehingga dia tahu sejauh mana dia bisa berkembang. Itu saya bilang SMP yang underrated ya, bagus sebenarnya.
tapi underrated, di luar jangkauan pengetahuan atau kemampuan saya. Kita nggak tahu, dan ternyata alhamdulillah saya sendiri merasa puas saya taruh di SMP tersebut. Dia SMP Islam, tapi dia tidak seperti Pesan Terpadu yang fokus banget dengan agamanya ya. Dia pendidikan umumnya yang mungkin lebih dominan, tapi penekanan ke agamanya juga bagus, penekanan ke budi pekertinya juga positif. Nah, rencananya mungkin ke depan anak saya yang nomor 2, masih 2 tahun lagi ya, itu akan melanjutkan ikut kakaknya di SMP itu. Atau juga ada beberapa alternatif yang lain. Cuman kalau ke negeri kayaknya mungkin belum deh anak saya, baru nanti SMA-nya yang sebenarnya kami target kalau bisa masuk SMA negeri yang bagus yang di sekitar rumah saya tentunya ya. Kalau bisa tetap di bawah jarak yang waktu 30 menit tadi dari rumah. Nah, sejauh ini yang kami persiapkan adalah seperti itu. Kalau untuk adiknya nanti, karena sudah ada contoh dari kakaknya ya, jadi akan jauh lebih mudah untuk mengikutinya. Jadi karena kakaknya sudah SMP kelas 9 atau kelas 3 ya zaman dulu, kemudian targetnya ya, saya selalu nariknya targetnya kalau bisa masuk di universitas negeri, salah satu yang terbaik di Indonesia yang ada di Kecamatan Jagakarsa. Akhirnya yang kami lakukan adalah sekarang sedang mencari ini, eksplorasi ke sana kemari, mencari kira-kira SMA negeri mana yang mempunyai peluang yang baik untuk bisa masuk ke universitas yang kami target tadi, sehingga bisa runut nih dari SMP, SMA, dan negeri, dan kalau memungkinkan dia tinggalnya tetap di rumah saja. Jadi kenapa sih tinggal di rumah? Ya pertama tentu saja anak akan lebih nyaman dekat orang tuanya, kemudian kedua karena jarak yang dekat akan membuat dia tidak capek juga di perjalanan. Dari beberapa SMA negeri tadi yang kami tuju, ada SMA 34 atau 49 ya. SMA 38 sebenarnya bagus tapi jauh, sama 28 di luar zonasi kami. Kemudian juga kita coba mencari buffernya juga ya, buffer kalau misalkan dari SMA-SMA yang bagus ini tadi itu ternyata tidak berjodoh ya, tidak berjodoh, dia nggak dapat di situ. Kami lagi sedang mencari juga itu kira-kira SMA swasta mana yang kira-kira punya peluang yang sama bagusnya juga untuk bisa masuk ke universitas negeri yang ada di Jagakarsa tadi. Baik, jadi obrolan saya hari ini, karena sebenarnya ini lebih mirip obrolan bukan sharing ya. Jadi bagaimana memilih sekolah anak versi dari keluarga kami ya, mulai dari tadi pilihan waktu masuk Play-Doh TK, kemudian SD-nya, dari SD lanjut ke SMP ya kan, dari SMP lanjut ke SMA. SMA itu suatu hal yang krusial juga karena harapan kami nanti bisa masuk ke universitas yang kami target tadi. Jadi dari SMA ke universitas itu harapannya satu kesatuan, karena memilih SMA tadi yang punya peluang lebih bagus untuk masuk universitas yang menjadi target kami tadi akan memudahkan jalan dia untuk masuk, akan membuat dia juga dapat berkembang lebih baik dan positif. Bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda juga sudah mempersiapkan pendidikan untuk anak Anda? Atau sudah dan bisa membagikan pengalamannya kepada kami semua? Tolong tulis di komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat yang lain maupun buat saya sendiri. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berbahagia. Sampai ketemu, ciao.